Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semuanya? Alhamdulillah, subhanallah, masya Allah, tabarakallah. Semoga kita semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillah bertemu lagi dengan Pak Rijal pada mata pelajaran Pendidikan Agama Islam atau PAI, di mana masih membahas pelajaran 1 yaitu tentang Al-Qur'an surat Al-Kafirun ya. Ini secara materinya yaitu Al-Qur'an surat Al-Kafirun. Kemudian beberapa pokok bahasan yang akan disampaikan ini mengulas lagi yang di pertemuan sebelumnya. Yang pertama mengenai ciri-ciri dari surat Al-Kafirun. Di mana ciri-ciri surat Al-Kafirun ini yang pertama adalah kita lihat surat Al-Kafirun itu merupakan surat yang ke-109. Di urutan suratnya merupakan surat yang ke-109. Ciri yang kedua apa? Ciri yang kedua dari surat Al-Kafirun adalah terdiri dari 6 ayat. Surat Al-Kafirun ini terdiri dari 6 ayat. Selanjutnya, ciri yang ketiganya adalah bahwa surat Al-Kafirun itu tergolong ke dalam surat Makkiyah. Artinya surat yang diturunkan di kota Mekah sebelum Nabi Muhammad hijrah. Kemudian ciri yang keempat dari surat Al-Kafirun adalah diturunkan sesudah surat Al-Ma'un ya. Jadi surat Al-Kafirun ini diturunkannya sesudah surat Al-Ma'un. Ciri yang terakhir, ciri yang kelima dari surat Al-Kafirun adalah arti Al-Kafirun adalah orang-orang kafir. Itu 5 ciri dari Al-Qur'an surat Al-Kafirun ya. Pak Rijal ulang kembali. Yang pertama merupakan surat yang ke-109, yang kedua terdiri dari 6 ayat, yang ketiga tergolong surat Makkiyah, yang keempat diturunkan sesudah surat Al-Ma'un, dan yang kelima arti Al-Kafirun itu adalah orang-orang kafir. Kemudian bahasan selanjutnya mengenai pelafalan dari surat Al-Kafirun beserta terjemahnya dari ayat 1 sampai 6 ya. Kalian boleh fokus ke slide-nya sambil dengarkan Pak Rijal akan membacakan surat Al-Kafirun dari ayat 1 sampai ayat 6 ya. Berikut terjemahnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'bud wa la ana 'abidum ma abattum wa la antum 'abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Shadaqallahul adzim. Ayat pertama itu katakanlah ya, kul. Ini katakanlah Muhammad, wahai orang-orang kafir ya. Al-kafirun, orang-orang kafir. La a'budu ma ta'budun. Aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah. Wala antum 'abiduna ma a'bud, dan kamu bukan penyembah apa yang aku sembah. Jadi fokus ya di sini, banyak kata-kata sembah dan penyembah. Wala ana 'abidum ma abattum, ayat keempat, dan aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah. Di ayat kelima, wala antum 'abiduna ma a'bud, sama dengan bunyi ayat ketiga ya.
dan kamu tidak pernah pula menjadi penyembah apa yang aku sembah. Diakhiri di ayat ke-6, ayat terakhir, lakum dinukum waliyadin, yang artinya untukmu agamamu dan untukku agamaku. Itu pelafalan berikut terjemah atau tarjim dari Al-Quran Surat Al-Kafirun ayat 1 sampai 6. Berikutnya isi kandungan dari Al-Quran Surat Al-Kafirun. Jadi isi kandungan itu maksudnya menceritakan apa Surat Al-Kafirun ini. Secara keseluruhan Al-Quran Surat Al-Kafirun ini menerangkan bahwa Nabi Muhammad SAW tidak mau mengikuti tata cara ibadah orang-orang kafir di zamannya. Orang-orang kafir dipersilahkan beribadah sesuai tata caranya sendiri, dan kaum muslimin pun juga demikian. Jadi kalau disambungkan ke dalam tema, ini sangat berkaitan sekali, temanya indahnya saling menghormati. Berarti kalau kita sambungkan dengan Al-Quran Surat Al-Kafirun, kita harus senantiasa menghormati dan menghargai antar umat beragama. Dan tidak ada paksaan di dalam beragama. Setiap agama memiliki tata cara beribadah masing-masing. Makanya di ayat terakhir surat Al-Kafirun sudah dijelaskan, lakum dinukum waliyadin. Jadi untukmu agamamu, untukku agamaku. Jangan dicampur adukan ya. Kemudian sebelum diakhiri ada tugas terlebih dahulu. Kalian ini lihat soalnya di video ini, kemudian nanti jawabannya kalian tulis di buku catatan PAI. Yang dicatat cukup jawabannya saja ya, tidak usah disalin soalnya. Yang pertama dari mulai arti Al-Kafirun apa, gampang ya. Surat Al-Kafirun kemudian diturunkan di kota. Kemudian yang ketiga terdiri dari berapa ayat. Yang keempat tulis terjemah surat Al-Kafirun ayat ke-6. Dan nomor 5, nomor terakhir, mengapa Nabi Muhammad tidak mau mengikuti tata cara ibadah orang kafir Quraisy. Ya. Ini akan masuk penilaian, jadi wajib kalian mengerjakan dan nanti dikirimkan hasilnya dalam bentuk foto ke Parijal ya. Cukup itu yang dapat Parijal sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Mudah-mudahan kalian bisa paham apa yang disampaikan oleh Parijal. Kita akhiri dengan bacaan hamdalah sama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.